Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Zhou Linshan tersenyum sedikit, tetapi ketika dia melirik pedang panjang di tangan Lu Ming, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, "Pedang Tianxing, mengapa pedang Tianxing ada di tanganmu?" ucap Zhou Linshan. Hati Lu Ming tiba-tiba terkejut, matanya berkilat cerah, dan dia berkata, "Bagaimana kamu tahu nama pedang ini?" "Apakah kamu tahu ayahku?" ucap Lu Ming. "Ayahmu? Apakah kamu anak dari saudara laki-laki Yun Tian?" ucap Zhou Linshan menunjukkan keterkejutannya. "Ya, saya putra Lu Yun Tian," ucap Lu Ming menatap Zhou Linshan dengan cermat. "Hahaha, aku memberikan pedang bintang surgawi ini kepada ibumu dengan tanganku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa nama pedang ini?" ucap Zhou Linshan tertawa keras, terlihat sangat bersemangat. Mendengar ini, mata Lu Ming tiba-tiba terbuka, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Maksudmu, kamu adalah orang yang memberi ibuku pedang ini saat itu?" ucap Lu Ming. "Benar." Zhou Linshan mengelus janggutnya, mengangguk dan berkata, "Aku ingat bahwa selain pedang ini, ada juga untaian liontin perunggu," ucap Zhou Linshan. Lu Ming tidak lagi ragu sedikit pun, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Lu Ming bertemu Patriark Zhou," ucap Lu Ming. "Haha, aku belum pernah melihat Anda selama bertahun-tahun, saya tidak berharap saya menjadi begitu tua ya, dan Anda masih memiliki tingkat kultivasi yang tinggi," ucap Zhou Linshan. Zhou Linshan tertawa keras, lalu berkata, "Ayo, mari kita bicara di sana," ucap Zhou Linshan. Segera, keduanya datang ke lereng bukit. Zhou Linshan dan Lu Ming berbicara tentang hubungannya dengan Lu Yun Tian. Ternyata lebih dari 8 tahun yang lalu, ketika Zhou Linshan sedang bepergian dan dalam bahaya, Lu Yun Tian lah yang menyelamatkannya. Kemudian, keduanya cocok dan menjadi teman dekat. Sekitar 7 tahun yang lalu, Lu Yun Tian menemukan Zhou Linshan dan memberinya dua hal. Hal yang sama adalah pedang bintang surgawi, dan seuntai liontin perunggu. Dia juga memberi tahu Zhou Linshan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, tunggu 2 tahun sebelum diam-diam memberikan dua hal ini kepada Li Ping. Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran jika kedua barang ini dikirim selama 2 tahun setelah Lu Yun Tian melaporkan bahwa sesuatu telah terjadi. Sebelumnya, dia masih aneh. "Patriark Zhou, aku ingin tahu bagaimana ayahku meninggal. Siapa yang membunuhnya?" ucap Lu Ming mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya penuh niat membunuh. Karena Lu Yun Tian memberikan dua hal ini kepada Zhou Linshan sebelumnya, dan mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi padanya, jelas bahwa Lu Yun Tian pasti tahu siapa yang akan berurusan dengannya, jadi dia membuat persiapan ini. Siapa yang akan berurusan dengan Lu Yun Tian? Mungkin Zhou Linshan tahu sesuatu. Benar saja, Zhou Linshan mengerutkan kening, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan berkata, "Keponakan Lu Ming, ayahmu mungkin belum mati," ucap Zhou Linshan. Boom! Kedengarannya seperti badai petir di hati Lu Ming. Tidak mati. Mata Lu Ming melebar tajam, dan kemudian, semburan ekstasi memenuhi hatinya. "Zhou, Paman Zhou, maksudmu ayahku belum meninggal? Lalu di mana dia? Kenapa dia tidak pulang selama bertahun-tahun?" ucap Lu Ming. Hati Lu Ming bergetar, dan bahkan suaranya bergetar. "Jika saya tidak salah, saudara Yun Tian harus dikendalikan oleh seseorang," ucap Zhou Linshan berpikir sejenak. "Ini di bawah kendali. Siapa itu?" tanya Lu Ming dengan kepalan tangannya dan matanya merah. Zhou Linshan mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Keponakan, saya dapat memberitahu Anda, tetapi Anda harus berjanji kepada saya, jangan bertindak gegabah, atau Anda akan mati sia-sia. Jika tidak, saya lebih suka tidak memberitahu Anda daripada membiarkan Anda akan mati sia-sia," ucap Zhou Linshan. Lu Ming menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan berkata, "Paman Zhou, jangan khawatir, aku tidak akan bertindak gegabah sampai kekuatanku tidak cukup," ucap Lu Ming. Melihat mata tegas Lu Ming, Zhou Linshan menghela nafas dengan suara, dia berkata, "Oke, izinkan saya memberitahu Anda, saudara Yun Tian, dia mungkin berada di ibu kota kekaisaran, dan orang yang pindah harus menjadi anggota Sekte Pedang Xifang," ucap Zhou Linshan. "Huangdu, Sekte Pedang Xifang," ucap Lu Ming.
Di mata Lu Ming, tiba-tiba memancarkan cahaya yang mencengangkan. Zhou Linsan terkejut, dan buru-buru berkata, ibu kota Kekaisaran Laisun sekarang berada di bawah kendali Sekte Pedang Xifang, dan Sekte Pedang Xifang adalah pemimpin dari 5 sekte utama Kekaisaran Laisun. Anda tidak boleh bertindak gegabah, ucap Zhou Linsan. Jangan khawatir, Paman Zhou, aku tahu apa yang harus dilakukan, ucap Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan berkata. Dari 5 sekte Kekaisaran Laisun, Sekte Pedang Xifang menempati urutan pertama, menempati area yang luas dan subur di tengah Kekaisaran Laisun. Kekuatannya begitu kuat, bahkan Sekte Pedang Xuanyuan jauh tertinggal jika dibandingkan dengannya. Secara alami, dia tidak akan terburu-buru menyelamatkan orang, jika tidak, dia mungkin terbunuh bahkan tanpa melihat ayahnya. Kekuatannya saat ini jauh lebih buruk daripada seluruh Sekte Pedang Xifang. Jika ayahku benar-benar terkendali dan tidak terbunuh selama bertahun-tahun, maka jelas bahwa ayahku memiliki sesuatu yang dibutuhkan Sekte Pedang Xifang, maka tidak akan terjadi apa-apa di masa depan, hal yang saya tidak bisa menjamin kekuatan saya. Saya harus meningkatkan kekuatan saya lebih cepat. Jika saya cukup kuat sekarang, saya bisa langsung pergi ke ibu kota Kekaisaran dan Sekte Pedang Xifang, namun, itu tidak akan lama, ayah, tak lama lagi, aku pasti akan menyelamatkanmu, ucap Lu Ming mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya sangat tegas, dan tubuhnya penuh dengan semangat juang yang kuat. Itu bagus. Yah, itu semua karena kekurangan kekuatanku. Selama bertahun-tahun, aku memikirkan Brother Yuntian, tapi aku tidak bisa membantunya. Hari ini, aku diselamatkan oleh keponakanku. Aku berutang pada ayah dan anak terlalu banyak, ucap Zhou Linsan menghela nafas. Paman Zhou, saya tidak bisa menyalahkan Anda untuk ini. Lagi pula, pihak lain adalah Sekte Pedang Xifang. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda dalam memberikan pedang ini kepada kami, ucap Lu Ming menghibur. Tapi Zhou Linsan masih menghela nafas, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, keponakan, selanjutnya, kemana kamu pergi, ucap Zhou Linsan. Dark Blood Mountain, ucap Lu Ming. Dark Blood Mountain, tidak jauh dari sini, tapi ada banyak monster di Dark Blood Mountain, keponakanku harus berhati-hati. Aku mengirim Tonger kembali ke sini. Ayah Tonger perlu dirawat dengan buyuan pil, keponakan, datanglah ke rumah Zhou jika kamu punya waktu, ucap Zhou Linsan mengundang. Oke, jika kamu punya waktu, kamu harus pergi dan mengobrol, maka Lu Ming akan pergi sekarang, ucap Lu Ming mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, lalu sosoknya melintas, dia memilih kuda bersisik hijau di jalan pegunungan, mengendarai kuda bersisik hijau, dan terus menghadapi darah hitam, pergilah ke arah gunung. Melihat punggung Lu Ming pergi, mata Zhou Linsan menunjukkan cahaya harapan, dan dia berkata pada dirinya sendiri, Saudara Yuntian, keponakan Lu Ming bergabung dengan Sekte Pedang Xuanyuan, dia memiliki tingkat kultivasi seperti itu di usia muda. Mungkin di masa depan, dia akan benar-benar bisa menyelamatkanmu, ucap Zhou Linsan. Kuda bersisik biru itu berlari kencang, berlari lebih dari 100 mil, sebelum Lu Ming berhenti di sebuah lembah. Lu Ming duduk di atas sebongkah batu biru, linglung. Lebih dari 6 tahun yang lalu, ketika dia pertama kali mengetahui tentang kecelakaan Lu Yuntian, dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa pria yang berdiri tegak di matanya akan mati. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada berita tentang Lu Yuntian, dan Lu Ming lambat laun percaya bahwa Lu Yuntian benar-benar mati. Tapi hari ini, dia tiba-tiba mengetahui bahwa Lu Yuntian mungkin masih hidup, dan dia sangat bersemangat. Jika ibu mengetahui berita itu, saya tidak tahu betapa bahagianya dia. Tidak, saya tidak dapat memberitahu ibu untuk saat ini. Jika saya memberitahu ibu bahwa ayah ada di tangan Sekte Pedang Xifang, saya akan lebih khawatir. Ayah, kamu harus menungguku. Minger pasti akan menyelamatkanmu, anggota Sekte Pedang Xifang, aku Lu Ming, bersumpah, tidak peduli siapa kamu, aku akan membuatmu bayar harganya, ucap Lu Ming dalam benaknya. Kemudian dengan sebuah pemikiran, Lu Ming muncul di kuil tertinggi. Dia sekarang berada di platform kedua kuil tertinggi, sedangkan untuk platform ketiga, dia masih belum bisa naik sampai sekarang, dan dia tidak tahu kultivasi apa yang dibutuhkan untuk naik. Setelah itu, Lu Ming mengambil cincin penyimpanan yang didapatnya dari Zhu Bing. Apa yang akan ada di cincin penyimpanan leluhur keluarga Zhu, lalu setelah itu,
Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.